manusia. Rasa apa? Rasa ilahi. Bebas Pak dari tekanan. Huriyah namanya, merdeka. Sekarang yang nekan Allah siapa Pak? Nggak ada yang berani nekan Allah Pak. Ditekan Allah sama makhluk, nggak ada, nggak bisa. Nah, ruh itu makhluk Pak, yang bahan bakunya dari An-Nur, Al-Khaliq, Al-Alim Pak, sebutan Asmaul Husnanya Pak, dari situ Pak bahannya. Jadi makhluk, makanya luar biasa ruh itu Pak. Di dalam literatur ruh itu bisa mengalahkan malaikat Pak ya. Manusia lebih mulia dari malaikat, kan ada tuh, bener Pak. Tapi yang manusia yang mana yang lebih mulia dari malaikat? Tentu yang manusia di jalur ilahi Pak. Ustaz, kalau marah itu kan manusiawi. Iya benar, manusiawi. Sewot keinginan juga manusiawi. Iya, itu manusiawi semuanya, standar biasa. Tapi itu tidak ilahi, tapi itu tidak khariqul adah, tapi itu tidak luar biasa. Itu biasa, manusiawi itu biasa Pak. Sewot, resep, cinta, benci, itu manusiawi bener Pak, tapi tidak ilahi. Nah, kajian ini mengarahkan kepada kita untuk di alur ilahi. Kita kalau usahakan Pak, tidak ada benci gitu Pak ya, tidak ada gedeg, tidak ada sewot, itu alur ilahi itu Pak. Allah siapapun makhluknya, yang kafir Pak, yang muslim, yang mukmin, semuanya disediakan nikmat-nikmatnya Pak. Yang kufur mungkin jadi kekufurannya, nikmat jadi nikmah. Yang mukmin, nikmat itu ya jadi kenikmatan, jadi kenyamanan. Dengan manusia menjadi manfaat gitu Pak. Dengan yang lain saling tolong menolong. Nah itu Pak, dua pilihan aja buat kita. Cuman ininya harus tetap disampaikan begini Pak, harus. Kenapa? Karena kalau nggak dipilah-pilah nanti suka ngaduk nggak puguh Pak. Nah ini kan nggak cukup 15 tahun Pak paham begini Pak. Kita dari dalur khairat tuh, dari rumah ke rumah ya, sampai ke masjid, yang udah sepuh-sepuhnya tanya Pak, suruh ngulang lagi, hese apa gampang? Coba tuh yang udah lama tuh. Susah Pak. Kenapa susah? Banyak masalah, kurang fokus, tafakurnya juga, terlalu sibuk urusan badan, terabaikan urusan hati, urusan akhirat, terabaikan urusan-urusan tauhid ruhani. Karena kita urusannya ada 3, urusan badan kita dengan kerja badan, urusan hati kita dengan kerja hati, urusan ruh kita dengan kerja ruh. Masing-masing lettingan tuh udah didesain nama Allah dengan pahala masing-masing Pak. Mau pahala dunia, ada mayurid thawabad dunya nu'tihi minha, gawe yang bagus, bisnis yang bagus, modalnya besar, strategis, ahli ekonomi, relasinya banyak Pak, itu bisnisnya begitu Pak, mucekil, hasilnya banyak, modalnya gede Pak, banyak, ahli ekonomi, strategis, relasinya banyak, psikologi bisnisnya bagus, filosofi bisnisnya bagus, udah Pak, orang kaya jadinya secara lahiriah. Nah orang kaya begitu Pak, tinggal kayain juga di sini. Dia di samping ahli manajemen, dia bisa sabar. Duitnya miliaran Pak, dermawan Pak, nggak pelit kikir, bakhil Pak. Duitnya banyak Pak, bejibun. Masjid Ar-Rahim cuma 3 miliar. Tuh sini Ustaz rekeningnya. Tuh nih, cek. Kalau orang Ar-Rahim begitu marapih, nggak ada yang bocor kayak gitu masjid. Duitnya mendem di deposito Pak, ke bawah mati ora ya. Dengerin yang kaya-kaya di Ar-Rahim, dengerin gitu. Tuh masjid tuh ditaiin burung lagi, no, bocor masalahnya, plafonnya, partisinya. Saya nggak bisa Pak bangun, kenapa? Saya bisa menyampaikan aja, kan ada makomnya ya, makom menyampaikan, makom usaha, ada arsiteknya, tek Pak, ada makom-makomnya. Kullu ya'malu ala syakilatihi Pak. Kita berbuat sesuai syakilahnya.
skillnya Pak, kemampuannya. Tuh, jamaah rahimakumullah, kembali bahwa ini ayat resep dari Allah di dalam surat. Ini berarti resep surat harus dibaca. Setelah dibaca, dibeliin barang-barangnya Pak, obat-obatnya kalau itu obat, kalau pekerjaan-kerjaannya kerjain Pak, lakukan. Nah ini suratnya, baca yang bagus, apalin karena keutamaannya jelas. Nah tinggal isinya sama rasanya, isinya pakai hati. Nah, makanya di hati itu harus bersih Pak. Kalau hatinya tidak bersih, perilaku manusia jadi nggak bersih. Matanya ngelihat jadi nggak bersaudara, kupingnya ngedengar jadi sum'ah Pak, mulutnya kalau bicara jadi fitnah, pikirannya penuh dengan kotor-kotor, ngelihat orang bener pasti salah karena pikirannya udah salah. Kalau hati kotor, pikiran kotor, ngelihat orang bener aja Pak salah Pak. Oh si anu manusia, agamanya runtuh Pak yang begitu Pak. Nilai akhiratnya nggak ada. Nilai dunia, pahala dunia disiapin. Mayurid sawabad dunya nu'tihi minha. Ngajar saya Pak, kata orang ngajar di sini Pak, dikasih pahala Pak sama DKM, dikasih transport, itu pahala dunia bagi yang ngajar. Maka ada yang terlupakan kadang-kadang Pak. Ayo dicari Pak, ngajar di mana-mana Pak, buat nyari duit, buat cari dapur. Nehi cakar borti Pak, nggak begitu Pak. Makanya tukang ngajar itu Mbah Maimun bilang kudu punya pekerjaan. Jadi jangan ngajar sebuah pekerjaan Pak, pengabdian itu mah Pak, profesional gitu. Ngajar itu pengabdian Pak, profesi. Tokoh-tokoh agama Pak. Jadi kalau ngajar dijadiin mata pencaharian, udah ngajar di majelis taklim mana dia datang Pak. Nanti kalau ada jadwal kosong saya ya, tolong ini kan khotib, nanti kalau ada khotbah ini yang bolongnya nanti saya siap gitu. Masya Allah sampai segitunya Pak, pengen khotbah bikin surat Pak ke masjid-masjid, ada itu model orang gitu Pak. Ya Allah, lah kita kebabaran Pak, yang nyuruh khotbah dia nolak mulu kita Pak. Di Ar-Rahim saya nolak, di sono saya Al-Aula, di tetangga saya nolak Pak. Kenapa Pak? Banyak gawean gitu Pak mazannya. Bukan apa-apa, karena ini bukan mata pencaharian, titik Pak. Ini adalah pengabdian seorang guru, seorang ustadz. Maka pahala dunia yang diterima berapapun silahkan Pak, karena kita kerja Pak, ada pekerjaannya. Jadi bukan wah ini majelis 1000 majelis talim sini terus Limo, Cinere, Depok Timur, Depok Barat, sampai semua Pak. Jadi gawean itu atas nama dakwah Pak. Hati-hati yang begitu Pak. Hati-hati di sininya Pak. Makanya pahala dunia disiapin. Mayurid thawabad dunya nu'tihi minha wa mayurid thawabal akhirah Pak. Pahala akhirat nu'tihi minha. Akhirat ukurannya hati Pak. Dunia ukurannya fisik badan lahir. Kata siapa? Syekh Abdul Qadir ngasih tahu, ad-dunya fiyadik wal akhirah fi qalbik. Dunia pakai badan kamu, pakai tangan kamu, semua tuh. Akhirat pakai hati kamu. Hari ini Bapak tenteram, adem ayem, gemah ripah repeh rapih, berarti Bapak Ibu hari ini akhiratnya cakep. Pasti Pak, cakep. Syariatnya cakep juga, cakep. Ada yang pakai jas, pakai peci, rapi, semuanya cakep. Jadi dunia akhirat, dunia hasanah, cakep-cakep. Akhirat juga hasanah, Pak, sesuai doa yang kita panjatkan di imam nih. Fid dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Tapi udah dunia hasanah, akhirat hasanah, kadang-kadang dunia masih minta apa ya? Allahumma aghnini bihalalikan haramik. Masih minta juga, belum bisa disyukuri. Apa kita nggak malu Pak jadi tukang minta? Inilah Pak, kehidupan begitu Pak. Oleh karena itu dunia disiapin, akhirat disiapin. Nah akhirat ini kaitannya dengan sifat Pak. Sifat Allah Pak, kudrat, irodat, ilmun, hayat, sama basor, kalam, itu pakai ini. Nah yang ada pertanggungjawabannya adalah lahiriah bertanggung jawab di dunia, badan kita, perilaku badan bertanggung jawab, punya konsekuensi hukum di badan Pak. Lahir, orang mencuri ya di penjara ya, orang membunuh di penjara, orang mempermalukan, tidak mengenakan, dilaporkan ke polisi, di penjara karena urusan badan gitu Pak.
Nah, yang pertanggungjawaban ke Allah apa? Ini Pak, hati dan ruh. Yang tadi bisa bergerak itu menimbulkan efek apa ke ruh Pak? Efek kepada Allahnya itu menjadi mantep, yakin, atau dari dorongan hati menjadikan ke Allahnya jadi buruk sangka, jadi suuzon kepada Allah, jadi kurang yakin kepada ketetapannya. Nah, itu berkonsekuensi Pak. Makanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu ra'in fi mali sayyidihi dan sebagainya Pak. Setiap kita pemimpin, maka dipinta pertanggungjawabannya. Bapak, suami, ibu, istri kita, suami, ibu, istri, tuh pertanggungjawabannya apa? Ya lahirnya bertanggung jawab lahiriah, apa ya? Memenuhi kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, kesehatannya, itu tanggung jawab suami. Istri juga punya tanggung jawab Pak. Ra'in, pemimpin di rumah. Wa zaujatu ra'iyah fi mali zaujiha. Istri pemimpin untuk memelihara apa? Rumahnya, harta suami yang ada di rumah dirapihin. Sampai istilah saya, jangan sampai tidak tahu suami menaruh jarum di mana, bini kudu tahu. Gunting kuku ditaruh di mana, pisau harus tahu. Nanti lilin Pak, apalagi mati lampu, mah lilin, langsung ke tempat lilin. Tapi kalau ambak-ambakan nggak jelas Pak, mah lilin, tar dulu Pak saya cari. Nah, ini menunjukkan seorang istri yang kurang bertanggung jawab di rumahnya. Istri kita nggak gitu Pak ya. Yang ada istrinya nih, yang nggak ada istrinya nggak saya ajak tanya, suruh nyari dewek gitu. Yang ada istrinya aja. Istri kita nggak gitu Pak ya, nggak ya. Enggak. Ya, nggak usah dijawab lah kalau keberatannya. Berarti kalau keberatan, ya kebalikan dari yang saya tanya gitu. Kenapa istri kita begitu? Bonganan Pak, dulu pengen milih dia. Tuh, rasain tuh. Akibatnya kita menerima konsekuensi. Dulu mah cinta banget, cakep banget, nggak lagi di dunia Pak. Aduh, udah segala-galanya. Tidur kebayang dia, mau makan nyocol nasi di piring ada dia Pak, mau minum di gelas ada dia, mau mandi di gayung ada dia, semua Pak, habis. Pas sudah nikah bandel banget tuh bini, masa Allah, males banget tuh bini, beli bedak doang, maunya mejeng doangan. Itulah pilihan kita, tinggal ridho. Alhamdulillah ya Allah, istri saya males. Mudah-mudahan istri saya ngedengar ngaji begini, ya Allah, itu menjadi berubah. Berubah sih akhir sekarang udah lama ngajinya 15 tahun lebih, pasti berubah. Cuman perubahannya banyak apa enggak itu ya ada yang dikit-dikit, ada yang apa kuantum Pak, cepat. Ada yang ya nyantai-nyantai aja. Ngaji sekarang minggu depan ya lupa lagi, ngaji sekarang minggu depan. Ada modelnya, tapi apapun bentuknya semua tidak lepas dari kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pakai buat kita. Syukuri bini kayak gitu, syukuri suami kayak gitu. Suaminya ada yang Pak dulu mah ganteng banget, dibayang-bayangin sama bini kayaknya baik banget gitu, pas sudah kawin mah pelit itu Pak laki, Masya Allah. Uang belanja kembaliannya ditanyain, mana mah struk belanja berapa kembalinya, sini. Aduh, dipinta sama suami. Nasib kepada istri yang lakinya kayak gitu, sering-sering berzikir tuh bini kayak gitu. Dulu mah ganteng banget Pak ya, kayaknya dermawan, bakso dibeliin Pak, pengen makan mie ayam di puncak beli Pak, lagi pacaran Pak. Pengen ke Blok M dulu beli Pak, pengen kemana Pak, diikutin. Pas udah jadi laki, Masya Allah, belanjaan aja Pak dikorehin Pak. Belanja apa baik ini, dikit banget itu, 100.000, kembalinya mana? Ini Pak 20, sini. Oh, diambil, Masya Allah. Insya Allah bukan di sini, ibu-ibu yang berbahagia, bukan di sini. Itu bukan tipe jamaah rohim itu mah, yang orang Aceh itu mah. Insya Allah di sini mah mual, kembalian nggak ditanyain, uang belanja cukup. Coba bagaimana kagak untungnya ngaji Pak? Betul Pak? Suka nanyain nggak kembalian uang belanja Pak? Suka. Yang nggak ada yang belanjain ya kali, nggak ada yang belanjain, nggak ditanya Pak Ustadz
Kenapa? Emang nggak ada yang ngebelanjainnya kali, uang gawe nggak ada buat belanja. Jamaah rahimakumullah. Nah, laisa kamitslihi syai'un itu kalau ada bayangan di hati, wujud kayak apa saja pasti itu bukan Allah. Saya kabarin Pak, bayangan itu hayalan Pak. Orang bilang halusinasi, orang bilang itu adalah data autentik di alam gaib Pak. Data autentik di alam halus. Maka tulul amal di dalam agama, cita-cita gitu Pak, apa namanya, planning, agenda itu terkadang mengotori kepada hati Pak. Sebab itu ada di alam halusnya Pak. Yang nyatet siapa Pak? Hayalan itu yang nyatet itu malaikat atid. Kalau bagus hayalannya, pengen punya ini punya, yang nyatet malaikat raqib Pak namanya. Jadi tidak ada tuh halusinasi di agama mah. Yang ada setiap data halus, pikiran, keinginan, semua tuh yang tadi disebut itu masuk data ilahi, raqib dan atid. Maka hayalan-hayalan itu harus dibersihkan dengan cara bagaimana? Nyaman, tentrem, adem, ayem. Itu doang Pak yang diinginkan. Karena kita harapannya selamat. Laisa kamitslihi syai'un, itu efek ke kitanya pasti nyaman, pasti tentrem. Karena di sini tidak ada bayang-bayang Allah seperti apa. Kalau ada bayangannya pasti makhluk. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi sulitnya tauhid, saya petakan dulu permasalahannya sehingga kita bisa merasakan Allah itu tidak ada yang menyamai di dunia ini, bentuknya, sifatnya semua itu akan bersih ke dalam hati sehingga hati kita menjadi plong Pak. Nah kalau udah plong hati kita tuh, hati manusia itu, manusia mau kenal sama Allah atau tidak, ketika plong itu yakin orang itu sedang menghadap kepada Allah. Plong bahasa sayanya Pak, di sininya ringan, plong gitu Pak, itu nggak bakal meleset Pak, tuh orang sedang menghadap kepada Allah. Kenapa menghadap kepada Allah itu plong Pak? Karena laisa kamitslihi syai'un, nggak ada bentuk. Efek psikologi ke kitanya plong, nggak ada gambar. Kalau ada gambar pasti jadi berat Pak. Kenapa jadi berat? Karena bentuk itu masuk ke dalam hati, yang hati di sini dan di sini itu kolbun dan liver itu tidak menerima barang-barang seperti itu Pak. Dibebani ke sana jadi terbebani, bete namanya Pak. Berarti kalau gitu ngiblatnya laisa kamitslihi syai'unnya ketutup Pak oleh benda tadi yang masuk ke hati. Ini bisa kita cek sendiri masing-masing, bisa kita tapakuri masing-masing, jalan nggak resep laisa kamitslihi syai'unnya di dalam hati kita. Ngadep Allah itu tulisannya Pak, resepnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tentrem hati itu wujud zikir kepada Allah. Tenang hati wujud zikir kepada Allah. Tumakninah hati itu wujud zikir kepada Allah. Tulisannya, resepnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Pekerjaannya gimana? Ada yang zohir Pak, badan ya zikir badannya, mulutnya berzikir seperti yang biasa kita lakukan. Tingkatin terus kedua biar sinergi Pak. Mulut berzikir, hati berzikir. Kalau mulut berzikir kedengeran kuping namanya jahri, yang nggak kedengeran kuping zikirnya di hati namanya khofi. Nggak ada huruf Pak, nggak ada mulut, nggak ada apa namanya suara di mulut, nggak ada huruf di hati, intisari substansinya masuk ketenangannya ke dalam ruh, itu namanya zikir sirri Pak. Tiga itu disebutnya khofi, jahri, khofi, sirri. Jadi sir itu zikir tauhid Pak. Sir itu adalah zikir muhsinin. Sir itu adalah rasa, itu adalah zikir muttaqin Pak.
Nah ini karena muslim, mukmin, muttaqin, Islam, iman, ihsan gitu. Muslim, mukmin, muttaqin, Islam, iman, ihsan, itu sama Pak tempat. Nah yang bekerja adalah ruh, yang bekerjanya ruh Pak. Ngadep Allah kenapa jadi plong Pak, jadi enak sesuai ala bizikrillah. Nah ala bizikrillah itu apa namanya Pak, rumusan, apa namanya, surat petunjuk Pak. Nah petunjuk, surat, atau apa istilahnya, teori sesuai nggak dengan fakta. Nah ini yang harus kita sinergikan kita Pak. Cuman antara teori dan fakta, tatmainul qulub itu tentrem, bisa dirasakan, itu ada jembatan Pak. Jembatan antara Quran dengan ruh kita itu harus pakai jembatan. Kalau nggak pakai jembatan ya baca Pak, ala bizikrillah, hatinya nggak tentrem karena nggak dijembatani Pak, nggak dimediasi Pak. Nggak ada korelasi. Jembatannya apa? Pengertian Pak. Jembatannya apa? Pemahaman. Jadi nggak mungkin dusta Al-Quran yang bilang zikir itu tentrem hati. Nggak mungkin Pak, dusta. Pasti orang yang zikir itu apa? Tentrem. Kalau nggak tentrem gimana? Berarti jembatannya nggak dilewatin Pak, media pemahamannya nggak dilewatin. Gimana cara pahamnya? Mudah Pak. Ngadep kepada Allah, karena Allah itu tidak berbentuk fisik Pak, tidak ada wujud fisiknya. Sekarang langsung saya ke wujud fisik. Coba Bapak ingetin rumah Bapak dari dapur sampai depan kiri kanan, ingetin Pak, hari ini nih, pagi ini. Coba udah inget belum Pak, rumah dari depan, belakangnya di dapur, samping kiri, samping, inget nggak Pak? Ingat udah? Ibu ingat Bu, rumah tuh depan, belakang, samping. Udah ingat? Nah kalau itu diingat-ingat terus di sini, terus bayangannya ke situ Pak, ke gambar itu bisa tembus ke hati Pak. Pembuktiannya gimana? Nanti kalau ada kacanya, ada yang nempong, pecah, karena udah masuk sini Pak, pasti ngamuk-ngamuk Pak, pasti mempermasalahkan Pak, pasti segala nyari kambing hitam. Siapa? Oh si anu kemarin ribut sama saya, dia jangan-jangan. Nah udah Pak, rusak tuh hati manusia Pak, gara-gara kaca ditempong pecah. Berarti jadi berat rasanya ke dalam ruh, karena ruh ditiban, ditutupi, memikirkan kaca Pak. Ruh itu untuk bertafakurnya ke Allah Pak, bertadaburnya ke Allah, ngapa belok ke kaca? Nah inilah pembuktian bahwa zikir ke Allah itu menjadi ringan karena tidak ada bentuknya Pak. Ala bizikrillah tuh bener Pak, sahih itu ayat Quran. Tapi dengan fakta di lapangan, ketentramannya udah didapat apa belum? Kembali kepada orang yang ngomong itu, ala bidzikrillah tatmainul qulub, kepada yang zikir tadi. Kalau tidak ada jembatan pengertian, pasti nggak bakalan masuk Pak. Rasa nikmat berzikir, halawatul iman nggak bakalan bisa nembus Pak. Kenapa? Karena zikirnya cuman di mulut. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Orang munafik itu ngomongnya bagus, hatinya berantakan Pak. Tidak sesuai apa yang diucapkan dengan hati sanubarinya. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi, surat apa tadi? Yaquluna itu. Ada ya, di Quran ada ya. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Tuh. Saya Abdul Qadir ngasih tahu Pak, al mutakallimun yatakallamuna min alsinatihim la min qulubihim. Tuh Pak, hampir sama ayat dengan ayat itu Pak. Teolog-teolog banyak yang cuman pandai ngomong tentang ketuhanan Pak, tapi tidak sesuai dengan hatinya. Tuh teolog-teolog banyak Pak. Al mutakallimun, teolog Pak, teolog-teolog, orang-orang yang dalam tanda kutip ahli teologi Pak, itu banyak omongnya tetapi laisa min qulubihim, yaquluna min alsinatihim la min qulubihim. Itu di Fathur Rabbani Pak. Itu dari dulu Pak, berarti sampai sekarang. Sekarang ahli tauhid teori bajibun Pak, suruh ngajar di sini mantep Pak, tapi apakah mengalami bertauhid kepada Allah? Itu semua harus pakai empirik semuanya Pak.
Quran benar, hadis benar, semua tuh tinggal dengan faktanya sinergi nggak cocok nggak, di situ butuh jembatan, yaitu pengertian, pemahaman yang handal, pengertian yang cukup dan cakap. Bagaimana caranya? Ini kayak gini Pak, ajak otak kita, data yang ada di otak, berpikir, olah data dengan rupa, nanti intisarinya akan terasa ke dalam hati, tentrem. Jadi ngadep ke Allah kenapa bisa tentrem, zikir bisa tentrem, karena Allah tidak ada bentuk Pak. Kursinya aja dibayangin Pak secara majazi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ayat kursi ya, kursi Allah Pak ibaratnya seluas langit dan bumi Pak. Coba ngadep ke langit aja ngeplong Pak ya. Kalau malam Bapak di laut dah, di ban tuh Pak agak ke tengah dikit, celentang aja, lihat ke atas Pak, tapakur Pak. Begitulah luasnya Pak alam. Lah bagaimana yang bikin alam Pak? Tentu lebih maha luas, al-wasi'. Nanti kaitannya dengan wasi'ul magfirah, maha luas pengampunannya gitu. Ghadab Allah lebih sedikit daripada apa namanya wasi Allah, wasiul maghfirah. Itu nanti kaitannya ke sana Pak. Makanya harus pakai rasa untuk bertauhid itu. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Kenapa ini bisa meringankan kepada kita? Korelasi dengan zikir kepada Allah tentram. Kenapa tentram, tenang? Karena Allah tidak berbentuk. Ngadep ke Allah tidak ada bentuk, berarti efek psikologi ke kitanya plong Pak. Enak, nyaman, tentrem, adem, ayem, tidak terpengaruh jiwa itu dengan urusan benda lahiriah Pak. Yang baik nggak pengaruh ke sini, yang buruk tidak pengaruh ke sini. Yang baik nggak dikomentari, yang buruk nggak dikomentari Pak. Memang dua-duanya baik buruk itu wabil qada'i khairihi wa syarrihi minallah. Takdir Tuhan min plus, apa yang perlu kita komentari Pak? Tapi hari ini komentar-komentar Pak bejibun, di share, apalagi di share, ngerti kagak Pak, nge-share. Hari ini Pak udah kayak ahli agama pisan Pak kalau nge-share gitu, ditanya malaikat aja nggak ngerti Pak. Bagaimana gitu Pak? Harus ngerti Pak, karena itu urusan goib. Ada siksa kubur, ada azab kubur, ada neraka, ada surga, ada semua Pak, ada hisab, mizan, mahsyar, semua ada. Cuman bukan yang dihayalkan orang Pak. Ada semuanya Pak, namanya di alam Pak, alam gaib. Kalau Bapak ngebayangin alam kubur di kuburan, berarti kober namanya, makbaroh. Jadi yang disiksa bukan di situ Pak, di alam kubur, bukan di kober. Sebab kalau disiksa di situ, yang hancur badannya ditelan ikan, habis, nggak ada kuburannya, nggak disiksa. Jadi kalau di alam kubur, mau matinya kayak apa? Yang konyol-konyol Pak, bom bunuh diri umpamanya tuh, mati tetap, dia masuk alam kubur rohnya. Yang diranjang mati alam, masuk ke alam kubur sama. Yang di rumah sakit, semua roh itu ke alam kubur mestinya, gitu Pak, mestinya, idealnya. Ada yang tidak ideal, ada. Yang jiwa itu, roh itu cinta dunia, badannya dikubur, rohnya lari jalan ke dunia. Di mana dunianya? Di warung. Berarti badannya dikubur, rohnya jongkot di warung karena cinta ke warung, nauzubillah. Badannya dikubur, rohnya jalan ke mobil Pak, di mobil Pak. Rohnya dijual mobilnya ke orang, ikut terus di mobil Pak. Beneran gak Ustaz? Beneran Pak. Saya beli kendaraan Pak, itu baru saya agak kaget sedikit Pak. Saya mandiin malam-malam Pak, saya bersihin semua, zohir batin, malam-malam jam 1 Pak. Itu dari dalam mobil keluar Pak, pakai jubah putih Pak, plot, berdiri aja ngeliatin. Karena saya udah biasa Pak, cuman kagetnya kok di mobil ada gituannya gitu Pak. Tuh. Akhirnya saya usir. Karena saya nggak ngelihat gitu, udah nggak kaget, maksudnya nggak takut gitu, tapi kagetnya, loh, ada ternyata dicintai ini mobil sama orang yang matinya Pak itu. Keluar dia pakai jubah, saya usir.
Saya jual, saya udah rapih tuh Pak, mobilnya udah dijampe kira-kira begitu, auranya, besinya biar selamat Pak, udah saya pakai. Akhirnya saya jual. No, orang yang beli no Pak, no. Gitu. Udah bersih beli mobil Pak, bekas udah dijampe, udah rapih itu mah auranya udah. Ya, kalau mobil bekas Pak, motor, mobil, ya itu kudu dijampe dulu Pak, bersihin dulu itu mah, ada kuntilanaknya orang nih gitu. Makanya kenapa Pak? Orang kadang-kadang celaka nggak pugu Pak ya, kan mobil meleot sendiri. Nah ini permasalahan mistik namanya. Itu urusan tasawuf Pak, urusan goib itu ada semuanya. Cinta orang ke mobil di mobil Pak, cinta orang ke masjid Pak nih, hati-hati menerjemahkan hadis sab'atun yuzilhumullahu yauma la illa dhilluh, diantaranya syabun wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada 7 golongan yang tidak ada naungan satu saat kecuali naungannya Allah, diantaranya orang yang cinta ke masjid Pak. Jangan diterjemahkan fisik Pak, hati-hati. Kalau diterjemahkan fisik, badannya mati, rohnya di sini ada Pak. Bapak nggak ngelihat Pak? Alhamdulillah, untung kagak ngelihat. Kalau ngelihat ogah ke masjid Pak. Untung keadilan Allah itu mata hatinya tertutup Pak, ada baiknya Pak. Kalau terbuka Pak, sholat sama orang, sama roh orang Pak. Luar biasa Pak. Nah inilah ajarannya agama, istilahnya yang harus kita pahami. Dari mulai yang kasar, yang halus, dan yang super halus. Yang kasar namanya fikih, syariat. Yang halus namanya tasawuf, akhlak, tasawuf. Yang halus, yang super halus namanya tauhid. Ini adalah urusan tauhid, maka menjadi ikatan, akidah, bundelan, ikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngadap kepada Allah tidak ada wujud. Efek tidak ada wujud di dalam hati itu rasanya enteng, ringan. Tapi kalau ngadep kepada wujud, yang ada wujudnya, rasanya itu jadi berat. Kayak tadi Pak, ngadep ke mobil, ya berat lah. Mobil itu kan kullu syai'in halikun illa wajha, benda bisa hancur. Ke motor, ke bini Pak, suami yang cinta ke istrinya bukan ke Allah Pak, dipastikan Pak, dipastikan mati. Kalau mati duluan suaminya, dia pasti ngikut-ngikut bininya, parohnya. Bininya nggak tahu karena tertutup mata hatinya juga. Dia ikutin Pak. Itu ada kasus Pak, orang udah nikah 4 kali cerai mulu Pak, cerai mulu karena rasa di kamar itu setiap dia nikah yang kedua Pak, itu kayak ada orang gitu ngeliatin Pak, nggak betah, kayak ada orang. Cerai 2 kali, gitu juga cerai 3, 4. Bertanya Pak, kenapa gini. Oh diperek, saya cerai mulu nikah gini, diperiksa Pak, dilihat. Oh suami ibu cinta banget sama ibu dulu, lagi hidupnya, sayangnya berlebihan sama ibu, cintanya berlebihan. Cinta kan kudu ke Allah, jadi ke makhluk nanti jadi saya. Kalau cinta ke makhluk, ke Allahnya jadi nggak cinta nanti, karena cinta nggak bisa dua. Nggak kata lagu, cintaku dibagi dua, aha, nggak kayak lagu begitu Pak. Cinta ke Allah mah atuh bulan. Kata siapa? Kata rumusannya Pak. Wa ma ja'alallahu li rajulin, satu orang Pak, min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan 2 isi di dalam satu hati. Isinya bagus, jelek keluar. Isinya jelek, bagus keluar. Itu hukumnya Pak. Makanya cinta suami menyebabkan cinta kepada suami Pak. Tadi ke Allahnya pasti kotelap. Istri cinta banget sama suami Pak, pengabdiannya bagus banget. Kata syariat mah bagus, tapi kata tauhid, kata tasawuf, coba aja Pak, dia cinta ke suaminya minum es kelapa, 1 kelapa tusukannya berdua dengan perempuan Pak, kelihatan sama bininya. Coba yang cinta tadi gimana Pak? Tumbuh jadi apa? Jadi apa? Ibu-ibu jadi apa? Benci pasti Pak. Itu lakinya Pak lagi minum air kelapa, 1 kelapanya banyak Pak, dibelinya cuma 1, berdua Pak, sedotannya yang ada nyambung gitu Pak, gini kepotret sama bininya yang cinta banget tadi. Coba pulang ditendang tuh Pak, kompor terbalik semua, rak piring. Coba aja Pak, kenapa? Karena dia cinta ke laki. Tapi kalau cintanya ke Allah tuh bini, rumusannya cinta ke Allah nggak begitu Pak. Pas ngelihat itu Pak lagi minum es, alhamdulillah ya Allah, terima kasih
Suami saya masih laku, ya Allah terima kasih. Biar dia jadi istrinya. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ada nggak gitu, Bo? Balan petot juga nggak ada katanya. Tapi enggak, jamaah rohim enggak begitu ibu-ibunya. Tenang aja, bapak-bapak ada kesempatan. Tapi ingat Pak, satu aja rada-rada susah, utang sungsang-sungsep di sini lah, pengen dua dikemplang mal bini. Nah ini urusan apa? Ini teorinya, praktek kehidupan korelasi dengan hati, korelasi dengan dada kita. Makanya tempatkan pada masalahnya Pak. Laisa kamitslihi syai'un. Pandangan ke Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram tuh Pak. Itu adalah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, secara lahiriah ke Masjidil Haram, secara batiniah Pak. Zohir batin Pak. Zohir itu awak, batin itu ilmu batin hati, ilmu sir di sini tauhid rasa. Nah itu fawali wajhaka itu bisa zohir dan bisa batin. Makanya untuk zohir mah nggak usah disusah-susahin Pak. Zohir mah semuanya ijtihad, nggak ada kurang iblat, kurang nyerong, nggak ada Pak. Fawali wajhaka Pak syatrul masjidil haram, bisa zohir bisa batin. Yang kedua Pak, di doa awalnya apa? Ini atau wajah tuh yang ada satu ormas yang pakai wajah tuh doang, nggak pakai ini. Yang ormas NU pakai ini Pak, bebas tuh malah. Ini wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya hadapkan jiwa saya kepada zat yang menjadikan langit dan bumi Pak. Makanya sajadah jangan jadi masalah. Betul Pak? Betul Pak? Kadang-kadang ada masjid yang ininya dirubah Pak. Ngebongkar ini nggak cukup 10 juta Pak. Dirubah, diserongin itunya Pak, mimbarnya. Saya bilang yang sholat itu orang, bukan masjid. Yang kudu nyerong kalau kurang ya orangnya. Nah, kalau masjidnya diserongin, orangnya tetap bengkok, tetap aja nggak kena Pak. Ini pikirnya berantakan, sok tahu ilmu pikir Pak. Mohon maaf adanya di komplek Pak, yang begitu mohon maaf Pak. Karena itu jamaah saya juga Pak, gitu. Di komplek Pak, dirubah ininya. Ustaz libur dulu ya, kenapa? Lagi ngerenov mimbar. Emang kenapa? Kurang ngiblat. Oh ya udah, gitu. Ngiblat kemana? Ke Manchester. Saya bilang jamaah rahimakumullah, belajar, berpikir Pak. Nilai kita Pak, tafakur itu membedakan kita dengan binatang yang tidak bisa berpikir. Bidilalatil aqli yufarriqul insan wal bahaim. Diferensial kita Pak dengan binatang itu cuman berpikir. Kalau nggak mikir, nggak tafakur, hati-hati Pak. Ada tasyabuh dengan mbek Pak. Udah berjenggot begini ya Pak, gitu. Terus nggak mikir, aduh, nauzubillah, sama kayak kambing Pak. Sebab bidilalatil aqli yuqarribul insan atau yufarriqul insan wal bahaim. Bedanya kita dengan binatang, bahaim itu raja kaya, binatang itu bedanya apa? Berpikir. Jamaah rahimakumullah, poin yang harus kita ambil adalah ngiblat ke Allah menjadi tenteram karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Uraiannya gimana? Ngiblat kepada yang berwujud itu tidak tenteram. Kenapa tidak tenteram? Karena yang berwujud fisik itu akan hancur. Ketika bendanya hancur, hancurnya benda, efek psikologinya menjadi tidak tenteram. Hilangnya benda, efek psikologi menjadi tidak tenteram. Matinya bini, efek psikologi menjadi tidak tenteram. Matinya suami, efek psikologi menjadi tidak tenteram. Itulah kalau hati dikiblatkan kepada makhluk. Mudah-mudahan di pagi hari ini, meskipun satu baris rumusannya, tapi ramuannya cukup 1,5 jam. Cukup berapa? Cukup 1 jam diramu. Nah, mudah-mudahan ramuan ini bisa memberikan inspirasi ke kita, senantiasa kita merubah sikap-sikap yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, sehingga kita harapkan apa yang kita kerjakan hari ini menjadikan amal kita, amal jariah kita sampai terus jariah berjalan terus ke akhirat. Oleh karena itu, terus kita berjuang
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, pasti petunjuk Allah akan didapat dengan kesungguhan mujahadah. Mohon maaf atas segala kekurangan yang disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kesampaian yang disampaikan.